dicapai dalam proses belajar nanti. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur dari kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mempresentasikan teks prosedur. Ya, dapat mempresentasikan hasil analisis tadi. Oke. Nah, kira-kira Ibu ini tadi kan ada dua tujuan belajar berbeda. Nah, kira-kira area yang lebih dikembangkan lagi oleh guru itu apa sih? Ya, area pengembangan nanti yang akan saya ambil adalah di bagian pengetahuannya, yaitu pada analisis terhadap teksnya itu. Jadi nanti anak-anak akan menganalisis sebuah teks prosedur. Nanti di situ anak bisa mengetahui mana strukturnya, kemudian mana kaidah kebahasaannya. Oke, baik. Jadi nanti ini lebih fokus kepada pengembangan pengetahuan dari peserta didik ya. Nanti diharapkan anak itu bisa menganalisis dari teks yang disediakan oleh guru itu ya. Betul sekali. Selanjutnya Ibu tadi kan sudah ada tujuan, sudah ada area pengembangan, dan sekarang kita berani strategi yang ingin Ibu ini gunakan itu apa sih untuk mencapai tujuan tadi Bu? Ya, yang pertama tentunya saya menentukan model pembelajarannya terlebih dahulu. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu menggunakan model problem based learning. Kemudian untuk rancangannya, strateginya itu yang pertama nanti akan saya sajikan, saya siapkan sebuah video. Kemudian dari video tersebut nanti anak bisa mengamati. Kemudian setelah anak-anak melakukan pengamatan terhadap video yang saya putar, nanti tentunya akan terjadi sebuah tanya jawab dari anak dan juga dari saya. Nah, setelah itu nanti anak akan saya bentuk ke dalam beberapa kelompok. Dalam sebuah kelompok itu nanti anak mulai berdiskusi. Jadi anak di sini tidak bekerja sendiri, melainkan kerjanya adalah kerja tim. Nanti setelah dibentuk kelompok akan saya siapkan sebuah teks. Kemudian anak mulai berdiskusi untuk menganalisis struktur teks prosedur dan kaidah teks prosedur. Setelah selesai nanti mempresentasikan. Kemudian setelah selesai mempresentasikan nanti anak akan saling menanggapi antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Oke, jadi kesalahan garis besar strategi yang akan dilakukan oleh guru tadi menggunakan problem based learning untuk modelnya. Kemudian untuk dalam proses pembelajarannya nanti akan melakukan secara diskusi atau kelompok untuk menganalisis teks prosedur tadi ya. Ya, jadi kalau ada sesuatu kan tentunya guru itu butuh media. Tapi kalau tidak, salah saya dengar itu kan salah satunya adalah video ya Bu ya. Nah, kira-kira selain video itu ada nggak sih media yang dibutuhkan oleh guru ini? Saya di sini selain menggunakan video, tentunya teksnya. Jadi medianya ada dua, video dan teks prosedur. Oke, jadi media yang digunakan yang pertama video dan yang kedua adalah teks. Nah, kira-kira nanti ketika dalam proses pembelajarannya itu apakah media itu sama atau tidak? Karena kan di sini tentunya nanti guru ini akan melakukan pembelajaran yang diferensiasi ya. Jadi di situ apakah guru ini menyiapkan ada perbedaan atau bagaimana? Ya, kalau untuk media saya memang sama video dan teks prosedur. Nah, dari video itu kan bisa memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori dan visual. Kemudian nanti untuk terlihat itu ada diferensiasinya nanti untuk hasilnya Bu. Jadi saya hasilnya nanti produknya
yang akan ditampilkan ke teman-teman itu nanti mungkin antara kelompok yang satu dengan yang lain berbeda, karena saya menyerahkan kepada peserta didik untuk hasil produk itu sesuai dengan minat anak. Bisa mungkin nanti ada yang menggunakan kanvas, bisa nanti ada yang menggunakan kertas panu atau mungkin yang lainnya. Jadi saya tidak anak-anak nanti dikerjakan menggunakan kertas ini ditulis di sini saja, itu tidak. Jadi nanti sehingga mungkin nanti ya hasilnya bisa bervariasi. Kalaupun menggunakan kertas semua itu mungkin ada yang berbentuk tabel, ada juga yang berbentuk peta konsep, nanti tergantung dari minat dari masing-masing peserta didik. Oke, luar biasa sekali ya Bu rancangan ini tadi, bahwa nanti hasilnya itu nanti tergantung dari minat anak-anak itu sendiri. Meskipun tadi disampaikan media yang digunakan hanya video dan teks, tapi nanti untuk diferensiasinya itu terlihat pada hasil dari kerja anak-anak. Itu ya. Nah, tadi kan sudah ada media yang kira-kira ini dalam rancangan pendidikan pastinya sebelum nanti ke kelas atau pembelajaran di kelas tentunya ada membuat rencana pembelajaran. Nah, kira-kira dalam rencana pembelajaran yang begini itu apakah Bu ini sudah memasukkan PSE-nya Bu? Sudah saya masukkan untuk PSE-nya. Semoga nanti untuk PSE-nya juga bisa terlaksana dengan baik seperti yang sudah dipersiapkan untuk medianya dan sebagainya itu. Nah, salah satu yang paling penting juga di sini adalah PSE. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih kapan nih Bu ingin melakukan pembelajaran di kelas? Saya akan melakukan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 31 Oktober. Yang jelas nanti di kelas 8 di jam pertama. Oke, baik Bu ini nanti untuk observasi kelasnya di hari Kamis tanggal 31 Oktober di kelas 8 jam pertama. Ya. Baik Bu ini saya rasa cukup perbincangan kita untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti pada observasi kelas di hari Kamis. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya rasa cukup ya Bu. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Siapa berdoa mulai. Ya, seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Silakan salah satu memimpin ke depan. Bisa berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Kita presensi dulu. Hari ini masuk semua atau ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Komarianti sama Dan kenapa? Ya. Kita doakan semoga teman kita yang lagi sakit cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan yang pertama ini sudah ada menghormati orang lain saat berbicara.
pimpinan kelas. Iya. Lagi. Meminta izin saat keluar kelas. Iya. Ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Ini adalah kesepakatan kita hari ini. Nanti harapannya selama kita pembelajaran, selama proses belajar ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Siap? Siap. Ini mau ngecek persiapannya dulu. Seperti biasa ya. Mana persiapanmu? Ini ya, siap belajar. Lakukan kita semua. Sebelum kita lanjut, Yuni mau tanya dulu. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ciri-ciri teks prosedur. Apa lagi? Jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur. Ada lagi? Pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Coba siapa yang masih ingat? Pengertiannya siapa yang masih ingat? Ya. Apa iya? Teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan. Iya, luar biasa. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah yang untuk melakukan kegiatan. Beri tepuk tangan. Yang kedua tentang ciri-ciri. Coba masih ingat salah satu cirinya kan? Cirinya lebih dari satu. Salah satu aja. Ya. Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Bagus. Contohnya kalimat perintah. Masukkanlah garam secukupnya. Iya, masukkanlah garam secukupnya. Ya. Masih ingat semua ya? Masih. Kalau masih berarti kita aman untuk maju ke materi selanjutnya. Coba sebelum itu, siapa yang pernah mempraktekkan sesuatu dengan melihat teks prosedur? Coba cerita, siapa yang pernah? Iya, Mary, bisa diceritakan? Suatu hari saya membeli mie instan dan di belakang produknya ada teks prosedurnya, yaitu cara membuat mie yang benar. Iya, ternyata teman kita sudah praktik membuat apa? Mie instan. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri, tentang pengertian, tentang jenis. Selanjutnya akan mempelajari tentang apa? Analisis kebahasaan dan struktur teks prosedur. Ya. Coba saya mau tanya, materi yang minggu lalu dengan hari ini kira-kira ada kaitannya tidak? Ada. Coba ada yang bisa menyebutkan apa kaitannya? Saya Bu, Ya, Cika. dengan memahami apa itu teks prosedur, kita bisa menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Iya, bagus. Dengan memahami apa itu teks prosedur, maka kita bisa menentukan kaidah kebahasaan dan strukturnya secara lengkap. Kali ini harapannya nanti peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Setelah kita belajar hari ini, harapannya kalian bisa menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur teks prosedur. Nah, nanti penilaiannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama penilaian Sikap, kedua penilaian pengetahuan, ada 3 sikap, pengetahuan dan Ingat. Dinilai tidak hanya hasil pekerjaan kamu saja, melainkan sikap kamu di nilai pengetahuan. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, penilaian pengetahuannya nanti dari situ. Kemudian penilaian keterampilan nanti akan ibu ambil ketika kalian presentasi di depan. Bagaimana kalian menggunakan bahasanya, bagaimana kalian mempresentasikan, kemudian bagaimana artikulasi dan intonasinya. Sampai sini
Paham? Iya. Kalau sudah paham, Bu Yuni punya satu video. Nanti diperhatikan baik-baik. Ini teks prosedurnya. Nanti kalian bisa menganalisis apa yang ada di dalam teks prosedur tersebut, ya. Nanti didengarkan, diperhatikan baik-baik. Dalam Indonesia luas. Sebelumnya, mari kita bahas sedikit mengenai pisang goreng. Alat-alat yang dibutuhkan adalah Kita kembali ke video tadi. Setelah tadi menonton video, apa yang kalian temukan dalam video itu? Apa? Ya. Ada pengantar di awal video. Iya, ada pengantar di awal video, bagus. Yang kedua, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada bahan. Iya, ada bahannya. Terus ada apa lagi? Ya. Iya, bagus, ada langkah-langkahnya. Kemudian untuk kalimatnya, coba kalian cerna lagi kalimatnya ada di video itu, ada apanya coba? Ada kata hubungnya tidak? Ada kata hubungnya. Terus ada apa lagi? Ada alat, ya. Ada kata masukkan kentang, kupas kentang. Itu kalimat apa itu ya? Iya, bagus, kalimat imperatif. Coba tadi ada pengantar, ada langkah-langkah, ada bahan. Itu kira-kira masuk ke bahasaan atau masuk struktur? Iya, masuk struktur. Jadi strukturnya ada satu. Ada apa? Iya, tadi kalian sudah menyebutkan langkah dan bahan. Kemudian yang ketiga ada? Iya, ada langkah-langkahnya. Tadi siapa yang menyebutkan langkah-langkah? Ya, bagus. Kemudian ada? Simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian tadi ada yang menyebutkan ada konjungsinya, ada nggak ada? Ada kalimat imperatif, itu masuk apa? Kaidah kebahasaan. Tadi sudah disebutkan kalian, kaidah kebahasaannya ada satu. Kata kerja imperatif tadi sudah disebutkan. Yang kedua ada konjungsi. Yang tadi kalian menyebutkannya adalah kata hubung. Kemudian yang keempat ada ada konjungsi temporal, ada numeralia, dan ada verba material. Coba numeralia itu kan kata bilangan, contohnya apa? Masukkan satu. Iya, berarti kata bilangannya adalah satu. Bagus. Ya, kalau sudah paham, apa namanya? Kalian akan bekerja dalam kelompok. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya bagi LKPP-nya. Ada yang membutuhkan kertas putih? Oh iya. Ya. Silakan kalian analisis. Sudah saya sajikan teks prosedurnya, nanti bisa diamati. Kemudian ketika kalian kerja kelompok, ketika kalian kerja kelompok, nanti berarti kalian kerjanya harus kerja sama. Selain kerja sama harus kreatif. Kalian sudah biasa menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sikap-sikap itu harus muncul. Silakan kalian berdiskusi. Waktunya 20 menit sama
dulu ya. Yang lain bisa menganalisis yang lain. Coba setelah judul apa? Ya, langsung ditulis di sini berarti. Nggak harus pakai huruf besar semua. Yo, langsung ditulis di sini biar cepat. Nggak ada kesulitan ya? Kelompok ini nggak ada kesulitan? Ada kesulitan nggak kelompok ini? Aman? Sudah dianalisis strukturnya? Sudah? Ini apanya ini? Ya. Terus? Ya. Oh, ini ada kesulitan? Ada. Ini mau ditempel rencananya? Ya, berarti kan ini yang sudah selesai bisa digunting oleh yang lain, kemudian bisa langsung ditempel biar waktunya cepat. Ini ada gunting. Potong. Yuk, 1 menit lagi. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Siap. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan masuk cepat. Yang lain bisa memperhatikan. Kelompok 1 akan presentasi, nanti bisa melontarkan pertanyaan ataupun tanggapan. Yuk, maju lagi. Ini bisa ditunjukkan ke ini. Nah, nanti yang satu sudah siap? Coba saya perhatikan kelompok 3 masih kurang berapa? Nah, yang lain memperhatikan. Yuk. Kita perhatikan di kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kami. Struktur teks prosedur. Judul: cara membuat telur mata sapi. Tujuan: telur mata sapi adalah salah satu menu makanan yang dapat dimakan sendiri atau menjadi pelengkap dalam menu makanan halus seperti pada menu nasi goreng, mie goreng, dan yang lainnya. Masukkan mentega, pecahkan telur, tuangkan isi telur. Dikasih kesempatan temannya untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, yang keras. Untuk kelompok 1 menurut saya jawabannya sudah bagus semua dan cara presentasi pun jelas. Semoga kelompok kami bisa presentasi seperti kelompok 1. Iya. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari struktur teks prosedur. Sebelum itu perkenalkan, saya sebagai moderator dan di samping saya sebagai pemateri. 1. Struktur teks prosedur. Judul: cara membuat telur mata sapi. 1. Pertama, menyalakan api dengan ukuran sedang. Kasih kesempatan untuk tanya kelompok lain. Ya. Menurut saya, kelompok 2 menampilkan bagus, namun menurut saya pada kaidah kebahasaan masih ada satu yang terlewat, yaitu tidak ada verba materialnya pada akhirnya
Demikian presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuangkan, lanjutkan, tiriskan. Sudah selesai? Ya, coba dikasih kesempatan kelompok lain untuk menanggapi ataupun bertanya. Saya presentasi sudah bagus, tapi menurut saya di verba material kurang lengkap. Bagaimana? Terima kasih atas tanggapannya. Maaf jika ada yang kurang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok sudah presentasi semuanya ya. Coba tadi dari presentasi itu kalian berarti sudah bisa memahami apa itu analisis struktur kaidah teks prosedur. Ya, tadi saya lihat, saya perhatikan dari kelompok 1 itu analisisnya sudah bagus. Kelompok 1, 2, 3 sudah bagus semuanya. Yang kelompok 1 lengkap, jawabannya sudah betul. Strukturnya tadi ada berapa? Ada judulnya apa? Cara membuat telur mata sapi. Kemudian yang kedua ada tujuan. Di situ sudah ada tujuannya tentang apa? Telur mata sapi adalah sampai titik. Di soalnya di teks prosedurnya sudah ada. Kemudian setelah ada tujuan ada apa lagi? Ada materialnya itu adalah alat dan bahan. Alatnya apa? Kompor, wajan, repot, spatula, piring, telur, Nah, itu telur garam masuk bahan atau alat? bahan. Bahan. Tadi kan yang disebutkan alat, berarti alatnya ada kompor, wajan, spatula, stapler, piring. Ya, bahannya ada berapa? 3. Apa saja? Telur, garam, mentega, atau minyak Ya, goreng. telur, garam, mentega atau minyak goreng. Kemudian setelah itu strukturnya masih ada? Masih apa? Iya, langkah-langkahnya ada berapa? 5. Ada kesimpulannya tidak? Ada tidak? Tidak? Ada tidak? Tidak ada. Karena di dalam teks prosedur itu untuk kesimpulan boleh ada, boleh Tidak. Kemudian kalian sudah menemukan kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur tersebut? Ada 3. Yang pertama apa? Kata kerja. Iya, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif apa saja? Nyatakan, letakkan, tuangkan, berikan, tiriskan. Iya, bagus.
tadi sudah tahu ya kekurangannya apa saja. Kemudian tadi yang kelompok 2 belum ada verba materialnya, yang kelompok 3 masih kurang. Seharusnya dari analisis tadi verba materialnya ada 7, tapi yang kelompok 3 perlu menganalisis ada 5. Setelah presentasi berarti sudah paham ya tentang analisis teks prosedur. Jika besok lain waktu disuruh menganalisis lagi sudah bisa? Bisa. Siap? Siapa kita? Dari awal sampai akhir itu pembelajaran kita tentang analisis struktur dan analisis teks kaidah kebahasaan. Apakah sudah bisa menyimpulkan kalian? Coba ayo, coba simpulkan kaidah kebahasaan itu ada. Yo, ada berapa? Strukturnya ada berapa? Yo coba, ada yang mau menyimpulkan? Ya. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5, yaitu Iya. kata kerja imperatif, konjungsi penambahan, konjungsi temporal, mengenalinya kata bilangan, material. Iya. Masih ada yang menyimpulkan lagi selain tadi Mbak Okta? Iya, Mbak Rizky coba. Iya. Selain kaidah kebahasaan, saya juga dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur. Ya. Pengantar atau pendahuluan atau tujuan, material, alat, dan bahan, langkah-langkah, kesimpulan. Iya. Tadi menurut Mbak Rizky itu ada berapa? 4. Apa saja? Pengantar, terus ya, pengantar atau pendahuluan atau tujuan. Kemudian iya, material, alat, dan bahan. Ada lagi? Iya, langkah-langkah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tadi disimpulkan bahwa strukturnya ada berapa? Ada 4. Kaidah kebahasaannya ada 5. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, coba sebelum pembelajaran kita akhiri, kita akan berefleksi terlebih dahulu. Ini adalah refleksi kita hari ini. Nanti bisa dituliskan di sini ya. Langsung ditulis. Yang sudah langsung bisa ditempel, bisa ditempel di pojok sana ya. Sudah? Kalau sudah bisa ditempel sebelah sana. Sana pojok sana, Mbak. Iya, sebelah sana. Ayo. Sebelah sana pojok. Ya, kalau sudah selesai coba perwakilan membacakan. Siapa ya yang keras? Terserah, yuk. Ya, Mary. Yuk. Coba ini adalah refleksi dari kalian. Langsung nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang keras. Saya bisa menganalisis kaidah kebahasaan, bisa
sisi akademik, untuk yang pertama kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, dan yang kedua kita melakukan observasi kelas, dan yang ketiga pasca observasi yang akan kita laksanakan pada siang hari ini Bu Yuni. Nah, kira-kira harapan Bu Yuni apa sih dari percakapan kita siang hari ini? Ya, tentunya saya berharap sesuatu dari percakapan kita hari ini. Jangan sampai percakapan kita hari ini tidak membuahkan hasil. Ini saya mau bercerita Bu. Oke, Ya, silakan Bu Yuni. supaya nanti ada titik temunya bahwa ini loh yang saya mau temukan. Oke, silakan. Saya itu kemarin kan sudah observasi. Nah, pada saat observasi itu saya merasa bahwa diri saya itu kurang berhasil. Kenapa saya merasa seperti ini? Karena saya ingin menemukan solusi tindak lanjut dari kurang keberhasilan saya kemarin waktu pasca observasi. Nah, tentunya arahan percakapan saya hari ini, saya ingin sekali bahwa nanti saya bisa mengevaluasi diri saya atas kekurangan yang saya lakukan pada saat observasi kemarin, kemudian ada tindak lanjut ke depannya, sehingga nanti ke depannya saya bisa menjalankan apa yang seharusnya saya jalankan dengan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang sudah saya lalui sebelumnya. Oke, baik. Jadi harapan Bu Yuni dari percakapan kita hari ini, nanti Bu Yuni bisa menemukan solusi terhadap apa yang Bu Yuni tadi rasa masih ada kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas itu ya. Ya, betul sekali, karena ketika saya berpikir sendiri itu justru saya sulit sekali untuk menemukan jawaban. Nah, dari percakapan kita barangkali nanti nanti saya bisa menemukan semua itu, sehingga saya merasa oh, jadi besok saya harus seperti ini. Oke, baik. Mana perasaan Bu Yuni setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Tentunya kemarin itu meskipun kita sudah terbiasa mengajar setiap harinya, tapi ketika dilakukan observasi oleh seseorang, tentunya itu berbeda, menjadi sesuatu hal yang berbeda bagi saya. Yang tadinya tadinya itu mengajar suatu hal yang biasa, tapi ketika diobservasi panjenengan itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apalagi ini mengenai kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, dan tentunya di sini saya belum begitu paham semuanya, sehingga bagi saya itu sesuatu yang luar biasa dan agak merasa pegang. Dari kemarin ketika saya berada di dalam kelas, kita temukan ya. Untuk area pengembangannya, kemarin kan saya mengambil di bagian pengetahuannya. Jadi anak itu nanti menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kemarin area pengembangannya itu berjalan lancar menurut saya, tapi memang ada sedikit kekurangannya. Kekurangannya itu tentunya bukan pada anak, tapi pada diri saya sendiri yang kurang bisa untuk mengkondisikan anak atau membawa anak sampai ke situasi yang seperti saya harapkan, tapi ternyata itu
tanya jawab antara anak yang satu dengan anak yang lain ataupun dengan gurunya. Kemudian setelah tanya jawab ada pembentukan kelompok. Setelah pembentukan kelompok, kemudian dari situ anak diskusi tentang bagaimana caranya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Setelah anak berdiskusi, kemudian mempresentasikannya di depan teman-temannya, kemudian teman yang lain ada yang menanggapi. Oke, dari apa yang sudah diceritakan ini bahwa area pengembangannya itu sudah berjalan lancar, baik, tapi masih ada sedikit yang belum maksimal seperti itu. Jadi ini juga sudah menunjukkan ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ketika pembelajaran di kelas kemarin yang dulu. Nah, sekarang dari area pengembangan yang tadi disampaikan oleh Bu Guru, ini kira-kira sejauh mana sih Bu Guru sudah area pengembangan itu sudah mencapai tujuan dari apa yang dikatakan oleh Bu Guru? Ya, kalau untuk mencapai tujuannya, saya kira itu tercapai Bu, karena anak-anak itu ternyata bisa untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Cuma di sini saya kurang bisa membawa anak untuk percaya diri mengkomunikasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya seperti itu. Oke, berarti untuk area pengembangan itu sudah sangat bagus. Untuk saya lihat tadi ini sudah menyampaikan bahwa pada area pengembangan anak sudah bisa menganalisis. Namun tadi Bu mengatakan masih kurangnya percaya diri dalam mempresentasikan itu. Nah, menurut Bu sendiri, kira-kira ada nggak sih kendala yang belum dihadapi ketika tadi masih ada sedikit yang belum berhasil? Kira-kira kendalanya itu apa sih? Kenapa anak itu tadi masih kurang percaya diri, kemudian masih tadi belum berani presentasi atau tidak salah? Nah, itu kira-kira apa kendalanya? Kalau untuk anak presentasi sudah maju untuk presentasi, cuma yang jadi kendala saya itu di anak kurang aktif itu bukan salah di anaknya, tapi saya saja yang kurang bisa membawa anak-anak itu untuk selalu percaya diri. Padahal untuk perencanaannya PSE itu sudah saya masukkan, tapi saya akui kelemahan saya masih kurang bisa untuk membimbing anak-anak supaya anak-anak itu bisa percaya diri, mempresentasikan dengan baik, mengkomunikasikan dengan baik kepada teman-temannya. Di sini terlihat sekali ketika cara bicaranya masih kurang lancar seperti itu. Nah, saya kira itu Bu. Nah, kira-kira nih menurut Bu ini kenapa sih hal itu bisa terjadi kira-kira? Ya, kalau menurut saya mungkin kurangnya perhatian khusus dari saya sendiri mungkin ya untuk mengajari anak bagaimana triknya ketika berpresentasi di depan, rasanya malu itu bagaimana untuk mengatasi rasa itu. Mungkin saya belum begitu terbuka dengan anak tentang permasalahan itu. Oke, jadi mengapa hal itu terjadi? Tadi Bu Nini mengatakan bahwa mungkin Bu Nini masih kurang terbuka dengan anak tersebut ya. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih rencana kedepannya yang ingin Bu Nini lakukan itu seperti apa? Ya, untuk rencana ke depan saya itu akan memfokuskan kepada anak bagaimana caranya supaya anak itu mampu mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan baik. Karena selama ini beberapa kali anak presentasi saya amati masih seperti itu, berarti saya masih kurang maksimal
anak sampai ke tahap percaya diri. Itu biar sudah rasa malu-malunya itu berkurang. Itu berarti saya belum berhasil. Iya, belum berhasil. Mungkin nanti saya akan ngobrol dengan anak tersebut bahwa ini loh trik untuk supaya kamu tidak malu ketika berbicara di depan orang banyak itu seperti apa. Kemudian melatih anak bagaimana caranya setiap pelajaran saya itu saya usahakan anak-anak itu untuk bisa berlatih mengkomunikasikan. Dengan seperti itu nanti akan terbiasa sehingga nanti anak-anak tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Sudah sangat luar biasa sekali ya apa yang sudah direncanakan oleh Bu Yuni. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di kelas berikutnya. Jadi nanti apa yang diharapkan Bu Yuni itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, Bu Yuni, ketika Bu Yuni melakukan pembelajaran di kelas, pastinya ada tadi disampaikan oleh Bu Yuni ada beberapa hal yang masih kurang berhasil. Nah, kalau kita rating Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran kelas kemarin, jika dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Yuni berada di angka berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu kalau saya evaluasi sendiri, saya kira-kira ada di angka 5. Angka 5. Karena menurut saya ketika ada sesuatu yang belum berhasil dari apa yang kita lakukan, berarti itu belum mencapai sesuatu yang sempurna. Jadi saya ada di skala 5. Nah, harapannya nanti setelah ada evaluasi ini, nanti skala itu bisa naik menjadi 7 ataupun 8. Karena kalau misalnya langsung ke 10 kayaknya belum mungkin. Oke, jadi tadi skalanya dari Bu Yuni itu di angka 5 ya, berarti di tengah-tengah ya Bu. Jadi mungkin sebagian besar anak itu sudah menunjukkan keberanian, tapi yang sebagian lagi masih tadi belum menunjukkan keberanian seperti itu Bu Yuni. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi, Bu Yuni kapan ini melakukan rencana itu Bu? Kalau rencana itu secepatnya nanti untuk di kelas-kelas lain pun akan saya terapkan rencana tersebut supaya nanti harapannya kemarin kan di kelas 7 harapannya nanti untuk anak bisa mengkomunikasikan hasil diskusi tidak hanya di kelas 7 saja yang mampu, tapi di kelas yang lain pun bisa. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira kalau tadi sebelumnya sudah punya rencana, kemudian sudah punya rencana juga kapan itu akan dilakukan. Nah, kok tiba-tiba misalnya kemudian itu lupa. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan? Kalau itu saya pinginnya itu ada yang mengingatkan Bu. Ya mungkin bisa dari Ivan sendiri. Nanti ketika saya belum rencana itu belum bisa saya lakukan ataupun saya lupa atau mungkin karena suatu hal yang lain, nanti Ivan bisa, harapan saya Ivan bisa mengingatkan saya. Itu saya selalu siap dengan apa yang ingin dilakukan itu, baik itu dalam bantuan hanya mengingatkan atau yang lainnya, itu saya nanti insya Allah siap untuk membantu diri. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya, ternyata percakapan yang tidak lama ini tapi bagi saya ini luar biasa sekali, karena ternyata saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri.
Untuk kesimpulannya dari percakapan kali ini, ternyata yang pertama, saya bisa menemukan kekurangan atas apa yang saya lakukan pada saat observasi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa merencanakan tindak lanjut dari kekurangan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi tadi kesimpulan yang sudah didapatkan, yang pertama bisa melakukan evaluasi, kemudian yang kedua adalah bisa melakukan rencana terhadap apa yang ingin dilakukan untuk pembelajaran berikutnya seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup itu dulu untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali begitu sudah bersedia bersama dengan saya di sini, dan